sebelum adanya Nikud, ya, mereka telah meminjam beberapa huruf untuk dijadikan bunyi-bunyian tertentu. Ya. Di antaranya ada huruf yod yang mewakili vokal I dan E, huruf waf dengan titik tengah yang mewakili vokal U, dan huruf waf di titik atas yang mewakili vokal O. Ya. Ada 3 konsonan yang dipinjam sebagai vokalisasi sebelum adanya Nikud. Kemudian di tahun-tahun berikutnya baru dibubuhkan Nikud di situ ya. Di antaranya ada yang biasa kita kenal ada A, I, U, E, dan O, kemudian ada seva di situ. Ya. Seva pada dasarnya itu bukan Nikud pada dasarnya ya. Dia alat untuk apa ya? Mungkin dia tidak masuk ke kategori Nikud tidak, ya. Tapi dia satu alat yang menyerupai Nikud. Karena dia juga bisa menghasilkan satu vokal tertentu. Ya. Di mana dalam keadaan tertentu dia bisa menghasilkan vokal E dan juga menghasilkan vokal setengah dari vokal E, yakni E. Ya. Di lain kesempatan, seva juga tidak bisa mengeluarkan vokal-vokal tertentu yang dikenal dengan istilah seva bisu atau seva diam. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang berapa ayat, satu ayat yang kita bahas ya, yang ada di papan tulis, di mana di huruf awal ya ada nikud seva di situ. Nikud seva yang kaidah yang sangat dasar sekali, jika seva berada di awal kata, berada di huruf pertama di awal kata, maka dia menghasilkan vokal E. Ya, dia menghasilkan vokal E. Itu harus diingat. Maka dia akan dibaca bereshit. Dia sama ya, vokalisasinya dia sama, cuman beda bentuknya saja. Jika dia adalah nikud, jika dia adalah seva. Namun vokalnya yang dihasilkan sama, bereshit. Bereshit. Siapa yang mau coba baca? Pak Hamam, Fadol. Baca yang di papan ini, Mas. Ya. Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'et ha'aret. Ve'et ha'aret. Yofi. Pak Syahrul, Fadol. Bereshit bara mana sih ini ya? Iya, Bereshit bara. Bereshit bara Elohim. Ya. Et. Ya. Hasamayim. Terus? Ada cahaya. Hasamayim. Fet. Haaresh. Ya, betul, Pak Adnan. Ya. Terus apa itu? Bereshit bara Elohim. Ya. Itu mem itu. Huruf apa itu? Ya. Dia adalah mem yang menjadi sofit. Oh, Elohim. Et
At, Apa itu? eh, ha, Hasi. ha, sa, Hasa. ya. Hasamat. Hasamam. Hastamayim. Dia ada yod yang mendapatkan e. Samayim. Ya, Itu. ya. Itu huruf apa itu? Huruf waf. Waf dengan sefa. Maka dia menjadi V ya. VE. Iya. VF. Veet. Kemudian Haari. Ya, Haari. Haaret. Dia nikut e. Haare. Haaret. Ingat, setiap huruf akhir maka dia adalah sefa. Ya. Sefa bisu. Yang terakhir apa itu? Haar. Itu sin. Haaret. Iya, dia adalah tadi. Ya, tadi. Kemudian dia menjadi Haret. Sade. iya. Oh, sade final. Iya, dia menjadi final. Atau apa istilahnya? Istilah final apa? Oh, Sofit. lupa. Oke, iya. Oke, ya. Baik. Di antara huruf-huruf ini ada berapa huruf sofit di sini? Tuh. 2. 3. 3 ya. 1 mem, 2 mem, ya sekalipun urutannya sama tapi dia ada 2 tempat ya. 3 ada tadi. Ya. Dia adalah sofit yang jika dia tidak terletak di akhir maka bentuknya tetap sama. Contohnya di kata hasamayim, memnya bukan sofit. Ya. Itu kaidah sofit yang perlu diingat. Nggak ada istilahnya sofit di tengah kalimat, di tengah kata, di awal kata nggak ada. Nggak ada kaidah kayak gitu. Kalau ada yang nulis kayak gitu berarti dia nggak tahu kaidah bahasa Ibrani. Kemudian di antara huruf ini, yang paling sulit bagi antum untuk memahami itu di mananya, vokalnya atau di hurufnya? Karena di nikutnya, Mas. Di nikut ya, di nikut. Kalau untuk huruf-hurufnya tidak ya, insya Allah nggak begitu. Sudah biasa sudah familiar lah ya istilahnya Ini ya. Mas, nggak tahu, cuman perasaannya kayaknya ya, menurut saya, kan kalau bahasa Arab nih, misalnya kita dikasih Arab gundul, terus ada yang ngebacain, kita bisa ngeharokatin karena sama semua harok. Nah, Ibrani kayaknya nggak bisa deh. Atau emang bisa? Maksudnya, apakah peletakan patah, kamet, dan sebagainya, kibur, yang bedanya di panjang pendek itu apakah ada kaidahnya sehingga bisa kita raba-raba? Karena kan kalau dari mengandalkan pendengaran kan bisa jadi beda ya, kan dia nggak punya mat, nggak punya kaidah mat seperti bahasa Arab ya. Nah, ada nggak itu kaidahnya? Kalau di bahasa Ibrani ya, untuk yang vocabulary, yang untuk komunikasi ya, perihal nikut itu dia tidak ada hukum-hukum tertentu. Jadi nggak seperti bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab itu ada sudah jelas hukumnya ya. Misalkan ini dipanjangkan, ini dipendekkan, sekalipun dalam konteks pembicaraan. Ya. Tapi kalau di Hebrew itu tidak ada, kecuali untuk 2 keadaannya, liturgi, berdoa, dan tevilah, sholatnya mereka. Sudah, itu aja.
Jadi kalau misalkan antum nulis dalam, taruhlah seperti ini, ada istilah Arab pegon ya, Arab pegon, tulisannya Arab bunyinya nasional misalkan, atau bunyinya Jawa misalkan. Anggap saja Hebrew seperti itu. Antum nulis pakai bahasa Hebrew, tapi makna yang dihasilkan adalah bahasa Jawa misalkan. Misalkan saya mau nulis aku, ya, aku misalkan. Antum boleh tulis seperti ini, boleh tulis seperti ini. Karena untuk konteks pembicaraan itu, nikut itu tidak ada pengaruh sama sekali. Antum mau ngomong dipanjang sekalipun tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya. Itu untuk konteks pembicaraan. Makanya kalau kita dengar mereka bicara, kita nggak pernah dengar mereka ngomongnya, intonasinya itu kadang dipanjangin, dipendekin, enggak. Karena emang sama. Berarti nikut yang ditempatkannya pun itu bebas, asalkan nikutnya menghasilkan vokal yang dimaksud. Contoh misalkan nikut A itu kita punya T, punya strip, dan punya strip titik 2, ya. Paling di sini yang ada kaidahnya itu di sininya doang ya. Karena dia hanya bisa ditempatkan di bawah huruf-huruf tenggorokan, ahca. Nah, kalau misalkan mau nulis aku mau misalkan ya, mau makan, tidak ada masalah. Mungkin cara seperti itu untuk kita melatih kita ya, menggunakan ya, kita jangan kalah dengan Arab pegon, kita juga bisa punya Hebrew pegon. Ya. Jadi biar lebih enak belajarnya. Berarti itu ya Mas El ya, apa namanya, masing-masing nikut itu tuh tahu kifi ya, benar-benar kita terima jadi ya, sesuai dengan. Iya betul, dia tahu fikih, terima apa adanya. Terima apa adanya. Oke, siap Mas, makasih. Ya, oke. Tapi ingat ya, kalau untuk pembacaan Torah itu memang kita ada kaidah ya. Kalau untuk baca Torah misalkan, Bereshit bara Elohim et Hashemayim, itu memang ada sebagian dari mereka itu ada yang melakukan. Tapi itu hanya di sebagian kalangan Judaism saja. Secara umum biasa aja, dibaca biasa. Tapi nanti kalau konteksnya misalkan di doa-doa, misalkan ada di Yeremia atau di kitab Deuteronomia, di situ banyak doa-doa di situ, atau di Mazmurnya Nabi Daud, itu biasanya dilakukan memang. Ya, dilakukan. Ya. Apakah panjang pendek itu mempengaruhi makna? Enggak. Kalau di bahasa Arab mempengaruhi ya. Amin. Kalau misalkan amin, itu artinya udah berubah ya dengan panjang yang lebih dari satu harokat di huruf hamzahnya. Kalau di Hebrew tidak merubah makna. Hanya memperindah bacaan, seperti tajwidnya dalam konteks bahasa Arab. Itu untuk nikut ya, untuk nikut. Sekarang kita akan bahas di sefa ya. Sefa itu, kenapa saya lebih dahulukan sefa ketimbang dages? Karena sefa lebih urgent ketimbang dages. Dages juga penting, tapi penerapannya itu lebih banyak di sefa terlebih dahulu. Kita bahas di sefa. Sefa di halaman berapa ya di situ ya? Nah, di halaman 15 ya. Di halaman 15. Di situ ada sefa. Sefa dibagi menjadi dua. Ada sefa bisu atau silent sefa. Ada sefa bersuara. Yang pertama adalah sefa bisu. Sefa bisu. Kaidahnya, kaidah ini nggak saya masukkan di buku, jadi mungkin nanti bisa di murojaah di rekamannya. Setiap
huruf terakhir dari satu kata, huruf akhir ya, huruf akhir itu pasti sefa bisu. Apa sih maksud dari sefa bisu itu? Gampangnya kalau antum ingat sukun dalam tajwid dalam bahasa Arab, ya. Dia mematikan sifat dari konsonan yang ditempatinya. Sama di Hebrew, ketika sefa dikatakan sefa bisu, berarti dia fungsinya itu untuk mematikan konsonan tersebut. Ya. Seperti kata bereshit. Ya, kata bereshit. Atau di halaman 15 itu ada kata meleh. Meleh. Ingat, hanya kaf sofit yang dibubuhkan tanda sefanya. Selain daripada itu nggak usah dituliskan. Meleh. Ya. Dia menjadi mati karena dia adalah sefa bisu. Dan semua huruf terakhir dalam satu kata bahasa Ibrani adalah sefa bisu. Kecuali dia ada nikut. Kalau ada nikut, itu tergantung keadaannya. Apakah huruf terakhirnya huruf-huruf ahja, huruf tenggorokan, atau selain huruf tenggorokan. Jika yang terakhir adalah huruf tenggorokan, maka dia masuk pada kaidah furtif patah, di mana vokalnya dibaca mendahului daripada konsonannya. Ya. Sefa bisu yang pertama kaidahnya adalah setiap huruf akhir adalah sefa bisu. Kaidah yang kedua, jika ada dua tanda sefa berturut-turut di tengah kata, ya, berturut-turut di tengah kata, maka yang pertama adalah sefa bisu dan yang kedua adalah sefa vokal. Sefa vokal berarti dia menghasilkan apa? Antara vokal E atau setengah dari vokal E, yakni E. Ya. Contohnya, saya ulangi. Mohon maaf. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di tengah kata, berturut-turut di tengah kata, ya. Contoh tulisannya berturut-turut di tengah kata. Oke, kita cari contoh. Oke, ada kata yod, kemudian ada sim, sefa, ada mem, sefa, res, kemudian u. Ada dua tanda sefa ya. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di tengah kata, maka sefa yang pertama adalah sefa diam. Berarti dia sukun ya. Dan sefa yang kedua adalah sefa vokal. Vokal yang dihasilkan apa? Setengah dari vokal E ya. Jika demikian berarti pembacaannya bagaimana? Yish, karena dia sudah mati. Karena dia adalah sefa bisu, berarti dia menjadi yish. Sefa yang kedua masukkan vokal E. Yish meru. Ya. Ini diingat loh, karena memang kadang-kadang mereka itu keliru. Kadang kelirunya gini, dibalik. Yang pertama vokal, yang kedua bisu. Padahal itu harusnya yang pertama adalah bisu, yang kedua adalah vokal. Ya. Ini berturut-turut. Udah, kita lanjut di kaidah yang ketiga. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di akhir kata,
di akhir kata. Contohnya ada kata ini, ada pengecualian. Kan ini untuk contoh. Ada kata qaf dengan tanda kholam, sin dengan sefa, taf dengan sefa. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di akhir kata, maka keduanya adalah sefa bisu. Keduanya adalah sefa bisu. Berarti dia dibaca qas. Ya, qas. Kalau huruf tafnya Hebrew, ya, itu sebetulnya dia mirip dengan huruf ta. Ya. Jadi dia ada hamsnya. Decit gitu ya. Ya, itu taf. Taf. Ini kaidah yang ketiga, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama itu adalah setiap huruf akhir adalah sefa bisu. Karena kita sedang bahas sefa bisu. Kemudian kaidah yang keempat, jika ada dua tanda sefa berturut-turut di awal kata. Nah, ini di awal kata nih. Maka sefa yang pertama adalah sefa vokal dan kedua adalah sefa bisu. Mana ya? Di atas saja ya. Ada tanda sefa berturut-turut di awal kata. Saya baru batuk mulu ya. Contoh katanya, misalkan ada kata yod dengan sefa, res dengan sefa, mem dengan o, alef dengan patah. Berarti kalau alef dengan patah seperti ini dia dibaca ya, karena ada nikutnya. Cuman pembacaannya memang dia masuk pada kaidah furtif patah. Ada pembahasannya di situ. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di awal kata, maka sefa yang pertama adalah sefa vokal dengan vokal e. Dan yang kedua adalah sefa bisu. Berarti dia dibaca apa? Yer. Yer moi. Ya. Kaidah yang kelima, kaidah terakhir dari sefa bisu. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di akhir kata, hampir sama dengan ini, berturut-turut di akhir kata, dan diikuti oleh sebuah kata, maka sefa yang pertama adalah sefa diam, dan sefa yang kedua adalah sefa vokal. Dua tanda sefa berturut-turut di akhir kata dan diikuti kata. Ya. Berarti setelah sefa ada kata sambungannya. Contohnya ada kata fayyif. Fayyif. Kemudian sambungannya ada kata David. Jika ada dua tanda sefa berturut-turut di akhir kata, 1, 2, dan diikuti oleh sebuah kata, ini yang mengikutinya ya, David.
Maka sefa yang pertama adalah sefa diam. Ini diam. Dan sefa yang kedua adalah sefa vokal. Berarti dia adalah e. Maka dia akan dibaca Bayef David. Agak kompleks ya. Kita mesti ngelihat betul-betul gitu loh. Kalau misalkan lihatnya seperti ini, kos, dia tidak ada kelanjutannya, berarti kan dia sudah ditutup perikop ya, tutup ayat misalkan. Akhir ayat, ya sudah, berarti keduanya sefa bisu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah ayat, tengah-tengah perikop, kita nemuin yang seperti ini, ada double sefa di akhir katanya, berarti ada sambungan kata setelahnya ya. Berarti kaidahnya adalah pertama sefa bisu, kedua adalah sefa vokal. Untuk kaidah sefa bisu yang bingung silakan ditanyakan. Kalau nggak ada kita lanjut di kaidah sefa vokal. Itu tadi sefa vokalnya. Bang, mau nanya. Ya, Jadi, silakan. jika ada dua sefa di awal kalimat, Iya. jika ada Di dua awal sefa kata. berturut-turut di awal kalimat, maka sefa pertama dibaca e ya. Ya. Sefa pertama dibaca e, sefa yang kedua adalah mati ya. Oh, mati. Iya Mas ya, bukan Ya, e. makasih Bang. E. Iya. Makasih. Siap. Jadi kalau bahasa Jawa itu taling ya. Bukan mepet ya. Iya. Iya, betul. Saya jadi ingat zaman SD malah itu akhirnya. Klik. Siap. Iya, betul. Itu sama betul. Ya, pokoknya sebisa antum untuk menganalogikan dengan bahasa yang antum pahami. Misalkan antum kayaknya paham betul di bahasa Inggris gramatikannya, ini bisa diterapkan di situ untuk memahami kaidah-kaidahnya. Atau di bahasa Arab bisa, sangat bisa. Atau di bahasa Jawa misalkan ada yang mirip-mirip, nggak apa-apa dipakai. Itu untuk memudahkan kita memahami. Jangan terpaku di sini nanti malah pusing nanti. Seperti ya, misalkan saya analogikan dengan sefa itu dengan sukun, dages itu dengan tasydid. Itu karena ada kecenderungan di situ untuk kita lebih paham ketimbang yang saklek di sini. Nah. Lanjut di sefa vokal ya. Berarti tadi perbedaannya itu kalau sefanya dari awal itu berarti e, habis itu mati. Kalau di tengah-tengah berarti mati dulu baru e. Ya. Nah, tengah-tengah mati dulu baru e ya. Ini berarti ya kaidah yang nomor 2. Oh, ya. 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 Ini penting, serius. Saya bilang penting karena beberapa kali saya temuin dari kalangan mereka Kristiani itu dia kayaknya nggak begitu teliti untuk hal yang kayak gini. Padahal kalau misalkan kita dalam satu diskusi atau perdebatan di situ, ini bisa dijadikan apa ya? Mungkin senjata untuk kita nyerang mereka. Ya. Kalau misalkan mereka salah ngomong setitik aja, itu bisa kita bantah di sini. Bisa kita lebarkan. Dalam artian membaca kitab sucimu saja salah gitu. Itu mungkin kita bisa improve untuk membantah mereka. Makanya pelajaran tentang gramatikal itu pasti banyak apa ya, kalau dalam kaidah, kalau orang-orang yang cenderung dengan usul fikih itu kan dia kuat untuk berdebat ya, karena dia punya rumusnya. Sama, kalau antum kuat di gramatikal, bakalan debatnya bakalan kuat dan insya Allah itu dalam artian kita bukan debat kosong.
kita punya jalur kaidah bahasanya. Dan itu nggak dipahami, nggak diseriusin oleh mereka, gitu loh. Mereka itu lebih seriusin untuk mencari pembenaran. Misalkan nubuatnya Nabi Yesaya tentang datangnya seorang Mesias, dia hanya mencarinya di situ, gitu loh. Tapi jarang dari mereka yang mempelajari gramatikanya. Kalau toh ada, mereka justru mempelajari untuk berkomunikasi. Ini seva. Kita lanjut di seva vokal atau seva bersuara. Kaidah yang pertama, setiap seva di bawah huruf yang pertama, seva di bawah huruf yang pertama sudah kita bahas. Seva vokal di huruf yang pertama adalah vokalnya e. Contoh kata ada kata bereshit, ya. Atau kata Yerusalem. Seva dia. Seva yang pertama vokalnya e. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, seva di bawah huruf yang diikuti oleh huruf yang sama. Bang, saya izin keluar dulu ya, disuruh Bang. Iya, silakan. Ya, Bang. Ya. Seva di bawah huruf yang diikuti oleh huruf yang sama. Berarti dia adalah seva vokal. Seva bisa hapus. Seva di bawah huruf, misalkan ada kata seva di bawah huruf yang diikuti oleh huruf yang sama. Ya, tapi yang ikutinya itu dia bukan bernikut seva. Kalau dia bernikut seva nanti kaidahnya masuk ke kaidah seva bisu. Ya. Jadi huruf yang mengikutinya, huruf sama yang mengikutinya itu nikutnya bukan seva. Boleh u, boleh o, boleh i, tapi bukan seva. Ini bacanya apa? Ini huruf he dengan patah, berarti dia menjadi h. Nah, seva di sini vokal yang dihasilnya dia setengah dari e atau e. Seperti kita bilang emas, keadaan. Kalau untuk orang Eropa itu sulit ya penyebutan setengah dari e. Seperti orang kita di daerah apa ya, Papua mungkin ya. Bilangnya pasti e ya, nggak bilang e. Wereng, bukan wereng tapi bilangnya wereng. Wereng. Ya. Ini berarti dia menjadi haleluya. Ya, karena dia seva ini menghasilkan vokal e. Haleluya. Ini harusnya seperti ini nih. Nah, haleluya. Asing nggak kata-kata haleluya itu? Enggak ya? Berarti sering dengar istilah haleluya. Haleluya. Kalau kita bedah secara gramatikal sebetulnya itu bukan kata-kata syirikan, bukan. Justru itu adalah kata tauhid. Perkataan tauhid, sayangnya perkataan ini menjadi syiar untuk orang-orang Nasrani. Sementara Nabi kita telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Ya.
menyerupai satu kaum, maka kita termasuk kaum di dalamnya. Dan batasan kata-kata tasyabbuh di sini menurut para ulama adalah ketika kita mengikuti syiar mereka. Dan kata-kata hallelu itu menjadi syiar agama Kristiani yang pada asalnya artinya adalah tiada Tuhan selain ilah. Ini kalau kita bedah artinya seperti itu. Bukan kalimat syirik, bukan, justru kalimat tauhid. Tapi jarang dari kita yang mengetahui, yang kita ketahui mungkin kata-kata haleluya itu ucapan orang Kristen ke orang Kristen ketika bertemu saling mendoakan. Ya. Jadi ya untuk pengetahuan saja, mungkin untuk merubah mindset haleluya menjadi satu kata tauhid mungkin agak susah karena kita belum pernah membahas secara gramatikal. Ya, tapi secara garis besar dia bukan kalimat kesyirikan. Dan kita tidak mengucapkan ini karena ini adalah syiar mereka. Beda kalau kita bilang shalom. Tempo hari saya pernah tahu di grup atau di mana ya. Pas saya bilang shalom aleichem, ada yang protes. Bukankah itu syiar agama Kristiani, agama Yudais ketika bertemu dengan mereka? Saya bilang itu bukan syiar mereka, itu urf mereka, kebiasaan mereka, adat mereka. Dan secara maknawinya itu sama dengan kata salam, assalamualaikum. Makanya Yesus ketika setelah peristiwa penyaliban, kemudian memasuki ruang pertemuan, apa yang dikatakan oleh Yesus? Salam aleichem. Kepada siapa? Kepada 11 rasulnya. Hanya beda pengucapan, beda pronoun, geografisnya yang berbeda, bukan berarti akan menggeser maknanya, tidak. Salam aleichem sama seperti kita bilang assalamualaikum, tapi itu untuk bahasa Ibrani. Kalau dikatakan syiarnya mereka, bukan, itu bukan syiarnya mereka, itu adatnya mereka. Tapi kalau haleluya memang syiarnya orang-orang Kristen. Ya, itu harap dipahami. Salam itu bukan syiar mereka, bukan. Kaidah yang ketiga, ini yang pertama, ini yang kedua. Kaidah yang ketiga, sefa di bawah konsonan yang berdagais atau yang bertitik tengah. Ya, titik tengah itu kan namanya dagais ya. Ada bahasanya, ini singgung sedikit, dagais. Dia letaknya di tengah-tengah huruf. Dagais itu juga ada dua. Ada dagais yang fungsinya untuk seperti tasydid, ada dagais yang fungsinya seperti qalqalah. Qalqalah zuhro. Yang letaknya di tengah. Jadi dia agak memantulkan. Tapi ada yang seperti tasydid, seperti kata-kata hasyamayim, ya. Kata hasyamayim. Ini kan dia ada dagais. Pertama dia tanda sin, ya. Nah, hasyamayim, ya, di kalimat tadi itu. Maka pembacaannya kan harusnya dia diperjelas. Berada tasydidnya. Hasyamayim. Ini untuk dagais sedikit aja. Nah, di kaidah sefa bersuara, sefa di bawah konsonan yang bertitik tengah seperti ini adalah sefa vokal. Nah, bagaimana kalau misalkan sefa ada di tengah-tengah tapi konsonannya nggak ada titik tengahnya, nggak ada guys, ya berarti sefanya bisu. Kalau sefanya di bawah ini, contoh kalimatnya ada kata kit telu. Ya. So, vokalnya tetap sama, vokal yang dihasilkan tetap bukan kit telu. Kalau misalkan ini dihilangkan dagesnya, maka dia akan dibaca kit lu. Ya. Langsung mati, jadi sefa bisu. Kalau dia ada dagesnya, maka dia menjadi sefa vokal dengan vokal kitelu.
Kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, sefa di bawah huruf-huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan apa saja? Alif, hei, khet, ayin. Alef, hei, khet, dan ayin. Ya. Atau ahca. Jika sefa berada di bawah huruf tenggorokan, vokal yang dihasilkan, dia adalah sefa vokal, yang dihasilkan adalah vokal E dan berlaku padanya sefa majemuk. Apa maksud sefa majemuk? Misalkan, tanda sefa adalah titik dua seperti ini. Kemudian kita akan nulis misalkan kata-kata arets. Arets. Sefanya dimasukkan A. Untuk kita bilang A. Kalau ini sendiri saja kan dia vokalnya E ya. Dia menjadi arets. Ya. Tapi kalau dia vokal, karena dia adalah huruf tenggorokan, ahca, maka diwajibkan untuk menambahkan nikut yang lainnya. Kita akan bilang arets. Berarti apa? Kita mau menulis arets ya. Awalnya kita tulis seperti ini, arets dulu. Berarti kita taruh di sini ada patah. Ketika bentuknya berubah seperti ini, E-nya dihilangkan dan dia mengikuti vokal induknya. Kalau vokal induknya O, ya kita jadi O, orets. Ya. Kalau kayak gini ya berarti dia jadinya A, bukan bilang erets, bukan, tapi bilang arets. Karena dia ngikutinya di sini. Arets. Ya. Oh, ini sebenarnya Ana mau nanya dari kemarin cuman lupa kemarin gitu. Ya, silakan. Yang di ayat pertama Sefer Bereshit ya. Ya. Kan disebutnya et hasyamayim ve'et ha'aret ya kan ya. Arets ya. Nah, itu kok A ya? Kok ha'arets ya? Tahu saya contohnya di Hatikvah aja misalnya. Lagunya mereka itu kan. Itu mereka kan nyebutnya Eretz Zion. Erets. Iya, betul. Yang saya tahu ya itu kenapa ya? Apakah ini karena yang ini liturgik, yang satunya bukan atau gimana? Wah, enggak. Jadi gini. Ini saya hapus ya. Tanah, negeri, atau bumi dalam bahasa Hebrew adalah Eretz. Eretz. Ingat ya, ini tiga kata, tiga huruf. Eretz. Di Sefer Bereshit itu ve'et ha'aretz. Ve'et ha'aretz. Ada huruf, ada tambahan hei di awal. Ada tambahan hei ya. Nah, ini sebetulnya akan dibahas ya. Awalan hei itu akan menentukan adanya dia bisa merubah nikut huruf setelahnya. Jika huruf hei ini, preposisi ini, dia bernikut A, maka dia akan menjadi A. Ya. Kalau kita hilangkan, maka dia akan kembali ke kata yang semula, Eretz. Karena apa? Karena ha'aretz itu dia sudah mengalami perubahan, ya, sudah mengalami konjugasi. Maka dari itu nikutnya juga berubah. Huruf hai itu, selain dia bisa merubah, huruf hai itu kan preposisi yang artinya dalam bahasa Inggris itu mungkin the, ya. The. Itu huruf hai dalam bahasa Hebrew. Itu sama dengan the. Jadi dia bisa berfungsi sebagai kata tunjuk dengan kaidah-kaidahnya, diantaranya merubah nikut setelahnya. Dirubahnya itu dia mengikuti nikut si he-nya itu. Dan hampir keseluruhan
huruf he di awal kata akan bernikut a. Maka kata-kata haaret atau hasamayim itu akan berubah mengikuti nikut he-nya. Sama. Atau sema. Sama dengan alef, sema dengan ayin. Kalau kita tambahkan hey dengan nikut a, maka dia akan jadi a semua. Hasama, hasama. Arets, arets, atau erets. Di misalkan erets ini kita taruh preposisi selain hey, ada bet. Bet dengan ikut i, jadi b. Artinya itu v dalam bahasa Arab b. Ya. Maka dia tidak berubah, dia tidak menjadi b arets, tidak, tapi dia tetap menjadi b erets. Karena dia bukan huruf hey. Yang merubah nikut dia adalah preposisi dengan hey. Selain preposisi hey, tidak berubah nikutnya. Hey, hey, hey. Ya, preposisi hey. Kita belum sampai di preposisi ya. Nanti ya. Siap, siap. Saran aja Mas. Ya, santai. Untuk Seva kira-kira bagaimana? Ada yang bingung? Tinggal dihafal ya. Berarti tinggal dihafal ini yang kaidah-kaidah itu tinggal dihafal. Nanti bisa dilihat di rekodnya. Karena rekod itu selesai kita belajar ya, maksudnya selesai masa kita belajar, saya mau privat gitu loh. Dalam artian nggak semua orang bisa lihat itu rekaman gitu. Ya. Untuk Seva mudah ya, insya Allah ya, tinggal dihafalkan lagi ya. Iya. Di halaman, ya, di halaman ya. Bukan tinggal sih Mas. Masih perlu dihafal ya. Kalau tinggal kan kayak enak gitu. Susah. Ya. Betul. Tapi kalau sering kita taruhlah di halaman 17 ya, itu kan ada kata Ibu. Ini kalau antum lihat, sebetulnya ini saya ambil dari Mazmur ini. Mazmur itu asosiasi dari kata Zaburnya Nabi Daud ya. Zabur menjadi Mazmur. Tapi kalau secara isi ya kita tahu tidak ada yang pernah menjamin keautentikan satu kitab selain Al-Quran. Sekalipun itu kitabnya Nabi Daud atau kitabnya Musa atau suhufnya Nabi Ibrahim, ya, itu tidak ada yang menjamin. Karena Allah nggak menegaskannya dalam kitab-kitab terdahulu. Allah menegaskan akan menjamin keautentikannya hanya di kitab yang terakhir, Al-Quran saja. Mas El, Ya. Mazmur itu bagian dari tanah? Kayaknya enggak ya? Kalau dikatakan bagian dari tanah, ya, dia bagian dari tanah. Karena tanah itu kan akronim ya, singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan Zabur itu, Mazmur itu maksud di Ketuvim. Ya. Kalau Nevi'im itu kan nabi-nabi ya. Nabi-nabi berarti apa? Ada Yeremia, ada Yesaya, ada Samuel, itu kan Nevi'im.
Jadi tanah itu tanah. Tak di sini adalah Taurat. Nak di sini adalah Nevi'im, dan KH ini adalah Ketuvim atau Ketuf, tulisan-tulisan, surat-surat lah. Dan Mazmur itu masuk di Ketuvim. Tapi bukan maksud ke Torah ya, Taurat tidak, karena Taurat itu kan hanya 5, dibatasi 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa yang asalnya itu dari 10 command, 10 perintah. Ketika Musa mendapatkan wahyu di Sinai, membawa 2 loh batu, itu isinya apa? 10 perintah. Dari 10 perintah ini kemudian dijabarkan oleh pengikutnya menjadi 5 kitab. Ya, 5 kitab, tapi itu mencar. Nah, di antara 5 kitab itu ada 1 kitab masuk ke kategori era Yahwista. Kemudian ada masa transisi dari era Yahwista menjadi era Elohista. Jadi antum mesti, ya bukannya mesti dipahami ya, tapi paling enggak antum tahu kenapa di kitab Kejadian Allah disebut dengan istilah Yehwa, tidak disebut dengan istilah Elohim. Tapi kalau di kitab Exodus, Keluaran, Bilangan, Imamat, sampai di Ulangan, itu Allah disebut dengan istilah Elohim. Ya. Tapi kalau kita pikir, ayat pertama, Bereshit bara et hasyamayim ve et haaret. Bereshit bara Elohim. Itu menggunakan kata Elohim. Padahal kitab Kejadian itu masuk pada tradisi Yahwista. Bukan tradisi Elohista. Yang dimaksud dengan tradisi Yahwista itu ketika Tuhan disebut dengan istilah Yehwa, ya. Yod, He, Vav, He. Tapi ini tidak dibaca Yehwa. Di sana itu dibaca dengan istilah yang lainnya. Karena kata ini, nama ini, itu terlalu sakral untuk diucapkan dalam percakapan. Sekalipun dalam pembacaan Torah. Ya. Maka ketika kita membaca tanah, misalkan ya, kalau kita sih nggak ada larangan mau baca Yehwa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan dalam konteksnya diskusi dengan mereka, dan kita kelihatan inteleksnya kita tahu cara baca Yehwa itu bagaimana. Boleh dibaca dengan istilah Elohim, atau dibaca dengan istilah Adonai, atau dibaca dengan istilah Hashem, atau dengan istilah Eloh. Itu boleh. Dan memang mereka mewajibkan seperti itu. Baca Torah, kamu nemuin kata Yehwa, jangan bilang Yehwa. Tapi gunakan kalimat yang lainnya. Boleh Elohim, Adonai, Hashem, yang semuanya itu merujuk pada zat yang sama. Tapi dari ke beberapa nama-nama ini yang paling sakral. Nggak boleh sembarangan, apalagi di ortodoksinya orang-orang Yahudi, itu sangat ketat sekali. Kalau kamu bukan orang Yahudi itu kamu nggak boleh ngomong Yehwa. Gunakan nama lain. Elohim ke, Adonai ke. Nah, sayangnya orang-orang Kristiani dia ngakalin penamaan Elohim ini sebagai bentuk bahwasanya Tuhan orang-orang Yahudi itu Tuhannya itu jamak. Loh, kenapa jamak? Ada kata-kata im di belakang kata Eloh. Sementara im dalam bahasa Ibrani adalah penunjuk jamak dalam bentuk zahar atau dalam bentuk maskulin. Yang artinya
Elohnya orang-orang Yahudi, Tuhannya orang-orang Yahudi itu lebih dari satu. Akhirnya mereka mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Tuhan Roh Kudus. Kemudian mereka membantah lagi, mengambil dari perkataan Yom Echad dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 5. Di situ ada kata-kata Yom Echad. Satu hari. Di mana satu hari itu berisi 3 bagian, pagi, siang, dan sore. Berarti Tuhan itu terdiri dari 3 bagian. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dan itu pernah saya bantah di YouTube saya, itu masih ada rekamannya. Saya bantah itu pendeta atau siapa itu. Saya bantah secara gramatikalnya. Yom Echad, kata-kata satu hari itu. Mungkin bisa dilihatlah untuk pembelajaran. Ya, di Seva nggak ada masalah ya, Pak Adnan ya, atau Pak Ali. Kalau nggak ada masalah, ya, suku kata terbuka dan suku kata tertutup itu bisa dipelajari mandiri. Saya hanya mendampingi yang agak sulit-sulitnya, yang sulit-sulitnya ya. Saya sudah pahami. Ada huruf Hai sebetulnya, tapi nanti kita masuk ke Dagesh. Ya guys. Halaman 20. Ya. Di situ ada di Dagesh itu dibagi menjadi 2. Ada Dagesh len atau titik pengeras, itu yang saya katakan sebagai tasydid. Dan ada titik pendua kalian atau seperti kol-kolah. Dagesh len atau titik pengeras. Di situ dikatakan hanya dimiliki oleh 6 huruf. Begat kefat. Ya. Bet, Gimel, Dalet, dan Kaf, dan Kai. Dagesh len atau titik pengeras, dalam artian titik pengeras berarti yang dibaca, kalau misalkan bet itu ada kembarannya bet, maka dia tetap dibaca bet. Cara bacanya itu dikeraskan atau ditebalkan. Ini nanti ada hubungannya sama transliterasi itu ya, Bang? Iya, ada. Dan huruf-huruf bekat kefat itu pasti memiliki titik pengeras jika di awal kata. Ada kata bara di situ ya, bara, dam. Ada kata panim. Ya. Nah, namun perhatikan, jika kata sebelumnya berakhir dengan vokal atau huruf vokal, maka huruf vokal tersebut dapat menyebabkan huruf begat kefat pada permulaan kata berikutnya kehilangan titik pengerasnya. Maksudnya gini, jika ada 2 kata, perihal suku kata ya, perihal suku kata nanti antum pelajari ya. Itu mudah, kenapa saya bilang pelajari secara mandiri. Suku kata yang dibagi menjadi 2. Pertama, suku kata terbuka atau suku kata yang tertutup. Suku kata tertutup berarti apa? Berakhir dengan huruf konsonan. Suku kata terbuka berarti berakhir dengan huruf atau dengan nikut. Ya. Yod, A, misalkan. Ada vokalnya yang berakhir dengan vokal. Itu berarti suku kata terbuka. Bara, itu berarti suku kata terbuka ya. Akhirannya adalah vokal A.
Itu di halaman 18. Nanti dipelajari. Nah, di sini, di dages ini, pertama dages lain itu hanya pada bekat kefat, det, gimel, dalet, kaf, pe, dan taf. Ya, hanya di huruf-huruf itu. Tapi jika huruf-huruf itu, misalkan hurufnya di tengah-tengah, kemudian diawali oleh satu kata, ternyata yang awalinya itu berakhir dengan suku kata terbuka, berarti berakhir dengan vokal. Contoh di situ ada kata ani, tamim. Taf di situ kan harusnya karena dia huruf bekat kefat harusnya mendapatkan titik tengah ya. Tapi dia kehilangan titik tengah. Karena kata ani berakhir dengan vokal i, yang itu artinya adalah suku kata terbuka. Kalau suku kata tertutup itu kan berakhir dengan konsonan ya. Beresit. Nah, beresit. Itu kan konsonan, mati, beresit. Ani itu hidup karena ada vokal di situ. Makanya beresit itu bara, bukan beresit bara, bukan. Ini menjadi kaidah kebalikan dari kaidah yang pertama. Ya. Kaidah di sini kan berarti kalau suku kata yang mendahuluinya adalah suku kata terbuka, maka huruf bekat kefat itu kehilangan titik tengahnya. Kalau kehilangan titik tengahnya, yang kita tahu ada 3 huruf yang memiliki kembaran, bet, kaf, pe. Kembarannya adalah vet, haf, dan pe. Berarti kalau misalkan diawali oleh suku kata terbuka ini, huruf-huruf ini yang diambil adalah yang kembarannya, bukan yang memiliki titik. Di situ ada contoh ani tamim. Ani, huruf tafnya itu nggak ada titiknya ya, karena sudah kehilangan. Kenapa? Kenapa kehilangan? Karena ani itu berakhir dengan vokal i. Contoh yang kedua ada Adonai Gadol. Adonai, nai, berarti apa? Vokal ya, i ya, Adonai. Berarti suku kata terbuka. Ya, Gadol. Nah, ini harusnya dihilangkan. Maaf. Untuk Adonai Gadol itu yotnya itu dia konsonan ya. Jadi gadolnya masih tetap ada titiknya. Ya. Kalau yang terakhirnya adalah konsonan, berarti huruf bekat kefat itu tetap mendapatkan titik tengahnya. Contohnya pada kata beresit bara. Ya, dia konsonan ya, beresit, shit. Seva kan? Seva bisu ya. Bara. Nah, baranya dia tetap mendapatkan tanda. Tetap mendapatkan tanda. Dia tetap dibaca bara. Tapi kalau misalkan ini beresiti, bisa beresita, misalkan. Misal ya. Beresita. Berarti kalau dia beresita, ada a di situ, dia bukan lagi seva, bukan lagi suku kata tertutup, tapi suku kata terbuka karena ada vokal a di sini. Maka baraknya dihilangkan menjadi beresita vara. Susah, jadi penggunaan bet sama vet ini tergantung dages ya Pak? Iya. Pertama tergantung dages. Oh gitu, itu bedanya. Nah, di situ di kata selanjutnya ada kata mispat. Yang dimaksud suku kata itu maksudnya gini ya. Misalkan ada kata salom.
Berarti dia adalah dua suku kata. Salom. Sa, satu, lom. Sa berarti suku kata terbuka karena berakhir dengan vokal A. Lom, suku kata tertutup karena dia adalah konsonan. Salom. Berarti kata di situ mispat itu kan dua suku kata ya. Pertama mis, ya, ini satu suku kata. Kemudian ada pat, satu suku kata yang berbeda. Nah, huruf P ini kan dia asalnya dia memiliki dageis ya. Nah, jika yang mengawalinya adalah suku kata tertutup, maka dia tetap mendapatkan tanda dageis, berarti dibaca tebal. Mispat, misbat, atau apalagi yang memiliki tanda dageis. Karena diawali suku kata tertutup. Mis, ya. Mispat, bukan misfat ya, bukan misfat bacanya, bukan ya. Atau di situ ada kata misbeh, misbeh, dibaca beh. Kenapa? Karena dia adalah suku kata tertutup. Berarti dia tetap mendapatkan beh. Sekarang, kalau ada kata-kata seperti ini. Maksudnya apa? Abraham. Abraham apa? Abraham. Av ya. Artinya af. Jangan terkecoh oleh titik dagais ini. Ini berarti maksud kepada dagais orde yang ada seperti kol-kolah. Av seperti dipantulkan sedikit. Ya. Tapi bukan dibaca Abraham, bukan. Jadi kalau misalkan orang sana mengatakan Abraham, salah. Salah secara bahasa, secara kaidah. Karena dia bukan dagais forte, melainkan dagais, dia bukan dagais lain, tapi dagais forte. Ya, Abraham. Kenapa Abraham? Karena alef, dia suku kata pertama. Berakhir dengan vokal A. Berarti dia harusnya dibaca tuh kembarannya, fet. Ya, dibaca ini. Tapi kok kenapa dia ada ini, ada titik 2? Asalnya, ya, kenapa dia menjadi bertitik? Kata-kata Abraham itu dia memiliki 2 huruf yang sama. Kaidah di sana mengatakan tidak ada huruf yang sama yang dituliskan berturut-turut. Dan harus dihilangkan. Cara hilangkannya kayak bagaimana? Ini dihilangkan berubah menjadi dagais. Tapi bukan dagais len, melainkan dagais forte. Dagais yang kol-kolah. Ya. Ini asal mulanya seperti itu. Maka dia tetap dibaca Abraham, bukan dibaca Abraham. Nabi Ibrahim ya, alaihissalam. Kemudian di konsonan terakhir di sebuah kata yang berakhir dengan 2 konsonan berturut-turut. Ya. Berarti konsonan terakhir yang berakhir dengan 2 konsonan berturut-turut. Di situ ada istilah katal. Tafnya itu tetap mendapatkan dagais. Dan dagisnya dagais lem. Kalau misalkan huruf tafnya itu diganti bet, tetap dibaca kataleb. Jangan bilang katalaf, jangan. Ya. Dagais akan kita ulas lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap akan diulas. Karena memang dagais itu pembahasannya itu sebetulnya memang agak berat. Kadang kita terkecoh
perkecohnya ini dibacanya apa nih? Apa masuk pada Dageslen atau Dagesforte ini? Mau nggak mau kita mesti jeli dilihat apakah suku kata yang mendahuluinya. Apakah terbuka, apakah tertutup. Silakan bagi yang mau mau bertanya silakan. Aku mau nanya, Mas. Ya, Tapi mungkin nggak ada hubungannya sama Dages. ya nggak apa-apa. Yang tadi itu, apa tadi namanya? Dua dua yang Elohim sama Yehu. Saya lupa tadi istilah itu loh, Mas El. Periode atau apa ya? Dari Ya. tanah, Ah, satunya kan Elohim, satunya menggunakan yang Yehuwa. Terus tadi ah, disebut apa namanya? Torah itu yang kejadian ya, Sefer Bereshit masuknya ke yang Yehu. Saya lupa istilahnya. Tapi ada Elohim. Nah, itu tadi gimana tadi, Mas? oh iya. Ya, jadi di kitab yang Bereshit bara itu kan sebetulnya secara kitabnya itu masuk pada era Yahwista, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya dengan istilah penyebutan Yehwa. Ya. Tapi penulisannya di kitab Kejadian itu bukan menggunakan Yehwa lagi. Kami sudah mengalami perubahan. Itu kan teks yang ada sekarang, ya. Itu kan bukan teks yang dahulu Ezra salin pertama kali, bukan. Sudah mengalami banyak perubahan. Ya. Makanya di situ demi kehati-hatiannya dia harusnya ditulis Yehwa, ditulislah Elohim. Padahal secara kitabnya itu masuk pada tradisi Yahwista, bukan tradisi Elohista. Harusnya kan ditulis dengan kata Yehwa, sekalipun tidak dibaca dengan Yehwa, ya. Dibaca dengan kata yang lain. Nah, tradisi Elohista itu kan batasnya ketika keluarnya Bani Israel dari Mesir. Itu dimulai tradisi Elohista. Tahun berapa kira-kira? Ayo, tahun berapa kira-kira? Pak Adnan, Pak Syahrul, Pak Ali, silakan. Oke, buka literasi Islam deh tentang keluarnya Nabi Musa dari tanah Mesir. Itu kira-kira tahun berapa itu? 500 SM. 500 sebelum Masehi. Ya. Yang lain? Ada? Pak Syahrul, Pak Ali. Ya. 500 sebelum Masehi itu era Nebukadnezar. Ya. Era hancurnya bait suci yang pertama. Era pembuangan orang-orang Yahudi. Dibuang ke Babilonia, Babel. Maka dari situ muncullah istilah Talmud Bavli. Berarti eranya itu udah ke sini. Ya, udah ke sini. Era Musa keluar, peristiwa Eksodus itu berarti bukan di tahun 500 sebelum Masehi, tapi lebih tua lagi. Sulaiman, Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman itu hidup di era tahun 900-an sampai 800-an. Berarti bapaknya Nabi Sulaiman siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu hidup di era tahun 1000 sebelum Masehi sampai 900 sebelum Masehi. Daud dengan Musa jaraknya jauh. Ya. Jaraknya jauh. Sama jauhnya dengan Musa ke Ibrahim. 1500 ya. kan? Ya, hampir 1500-an itu era keluaran itu, era Elohista itu. Ya. Musa itu generasi keberapa dari Nabi Ibrahim sih?
Musa berarti kan dari Ishak ya, anaknya dari Ishak. Berarti kalau Nabi Ibrahim kita taruh di rentang masa 2000 sampai 2500 sampai 2000 sebelum Masehi, itu di era rentangnya Nabi Ibrahim sampai ke anak-anaknya, rentangnya Musa itu antaranya di situ. Tahun 1700 sebelum Masehi sampai 1500-an. Sampai terus ke bawah. Sampai ada Nabi Samuel. Itu kan sebetulnya nama-nama nabi ya. Kan Allah telah menciptakan nabi berapa? 125.000 nabi dan 313 rasul. Yang mendominasi siapa? Kalangan Bani Israel. Umat yang paling demen ngebunuh nabi ya Bani Israel, nggak ada yang lain. Dari dulu banget. Pernah dengar kisahnya nabi yang digergaji menjadi dua? Siapa nabi siapa? Nabi Zakaria. Bukan, Nabi Zakaria dipenggal. Bisa ya. Yesaya itu dalam bahasa Ibrani. Bahasa di Muslim, tradisi Muslim dikenal dengan siapa? Yahya. Bukan, Yahya itu Yohanes. Yesus Nabi Ismail. Yosua bin Nun itu. Yosua. Itu Yosua bin Nun, itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu tangan kanannya Nabi Musa. Oh, Yesha. Yosua ya. Ismail, atau ada yang bilang Yamsha, ada yang bilang Yumsel. Itu ada di tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah di halaman berapa ya? Ya, ketika membahas tentang nabi ini. Ya. Nabi yang dibunuh. Nah, saya pernah dengar kayak pas kajiannya Ustaz Syafiq bahasa lama, ketika beliau mengatakan dahulu orang-orang terdahulu itu ada yang digergaji jadi dua hanya mempertahankan keimanannya. Dan yang dimaksud itu adalah itu. Nabi Yesaya atau Syum'a. Itu ada nama lainnya. Di tradisi kita juga dikenal itu. Sementara Zakaria itu kan bapaknya. Zakaria di perjanjian lama dengan Zakaria di perjanjian baru itu beda ya. Kalau Zakaria di perjanjian lama itu seorang era perjanjian lama, orang-orang nabi-nabi terdahulu. Bukan Nabi Zakaria yang kita kenal. Kalau Nabi Zakaria yang kita kenal, yang dipenggal di depan Masjidil Aqsa, itu di era perjanjian baru. Ya, bapaknya Yahya, Nabi Yahya, atau bapaknya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes ada dua, Yohanes yang nulis kitab Yohanes, sama Yohanes Pembaptis. Yang membaptis Yesus di sungai. Pertama kali itu ya, ada pembaptisan di situ. Nah, itu yang membaptis itu adalah Nabi Yahya. Tapi dikenal oleh mereka istilahnya Yohanes Pembaptis. Jadi Zakaria memang dipenggal di situ. Nabi Yahya pun dipenggal di situ. Usia berapa Nabi Yahya dipenggal kepalanya? Ada yang tahu? Nabi Yahya dengan Nabi Isa atau dengan Yesus itu kan beda-beda umur, selisihnya 1 tahun kalau tidak salah itu. Jadi maknya Nabi Yahya namanya siapa? Rebeka. Bagus namanya ya. Orang terdahulu namanya bagus-bagus. Rebeka. Ya. Itu kan ketika si Maryam mengandung Isa, beliau juga sedang mengandung Yahya. Maka dikatakan dalam kitab Perjanjian Baru, Yahya itu bersujud ke kandungannya Maryam. Kayaknya kalau tidak salah, itu pernah dibahas dalam tradisi Muslim. Tentang sujudnya bayinya Yahya dalam perut ibunya. Kalau nggak salah ya. Kalau saya salah ya berarti saya hilaf. Ya, itu pernah dibahas. Jadi umur keduanya itu sebetulnya tidak beda jauh. Tapi lahir duluan Yesus. Yesus lahir tahun 3 sebelum Masehi. 3 sampai 4 sebelum Masehi pada era kerajaan Herodes. Kemudian
diangkat ke langit di usianya yang ke-33 tahun. Berarti tahun 30 Masehi. Ya. Sebelum diangkat, Yahya sudah dipenggal terlebih dahulu. Jadi Yahya dipenggal, mau menggal Yesus, akhirnya Yesus diangkat oleh Allah. Di situ kejadiannya. Dan Zakaria itu adalah seorang Kohen, imam, keturunan imam, yang menjaga Baitul Maqdis. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan. Kayaknya kita belajar sejarah kayaknya. Bonus, Mas El. Iya, bonus. Memang kita ngobrolin perjanjian lama ya pasti kita ngobrol sejarah pasti itu. Nggak mungkin enggak. Dan saya suka kalau misalkan kalian itu ada semangat ya untuk belajar karena mempelajari yang kayak gini itu kan nggak gampang pertama. Kemudian kalau kita nggak ada ketertarikan di dunia kayak gitu, kayaknya sulit gitu. Makanya saya tuh sebetulnya bilang kita belajar 1 jam. Itu sebetulnya hanya prioritas, hanya apa ya? Hanya formalitas saja sebetulnya. Saya nggak pernah hitung-hitungan waktu. Yang penting kalian masih enjoy, kita belajar lagi. Ayo. Kecuali kalau anak saya udah pulang ya nanti. nanti digangguin di sini soalnya. Gimana barangkali mau ditanyakan lagi, Pak Ali, Pak Syahrul, atau Pak Adnan? Apa lagi? Ya paling enggak ada inilah ya, ada insight tentang sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh para misionaris gitu. Termasuk kitab-kitab terdahulu ya. Mungkin yang antum pikir Injil itu tumpukan buku yang dibawa oleh Yesus berdakwah. Mungkin. Tapi kalau Syekh Ahmad Deedat itu beliau mengatakan Injil adalah perkataan dari Yesus. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah Injil. Dalam hal ini memang saya juga kurang sepakat karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, menurunkan Injil kepada Isa. Kata-kata diturunkan di sini berarti ada physically-nya. Seperti halnya ketika Allah menurunkan Taurat di Gunung Sinai, kemudian Musa turun membawa 2 loh batu. Ya. 2 loh batu tersebut yang pertama kali bawa turun itu kan melihat para Bani Israel menyembah anak sapi. Musa kan temperamen ya, bukan temperamen ya, jengkel melihat yang kayak gitu kan. Akhirnya 2 loh batu itu dibanting, biar pecah, naik lagi, minta lagi sama Allah. Minta loh batu lagi, turun, dimasukin ke tabut suci. Sama di kisahnya Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Ya. Dan semuanya itu bentuk kitabnya itu ada physically-nya. Zabur ada. Ya. Terus Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim pun ada. Kalau dikatakan apakah ini otentik, itu Allahu a'lam ya, karena memang kita nggak pernah jamin. Karena Allah nggak pernah jamin kitab-kitab terdahulunya itu otentik. Kenyataannya, kalau kita buka perjanjian lama, kita buka perjanjian baru, narasi yang disajikan di situ, seperti ada autor yang sedang bercerita. Itu sudah kacau balau. Beda dengan Al-Quran yang sangat tertata. Allah ngomong ada di Al-Quran. Nabinya ngomong ada di kitab hadis. Sejarawan ngomong ada di kitab para ulama. Jadi nggak nyampur. Jelas. Coba kalau kita baca narasi dalam perjanjian baru misalkan. Atau dalam perjanjian lama lah. Itu narasinya itu seolah-olah ada orang ketiga yang sedang bercerita. Atau orang kedua yang sedang bercerita. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Ini siapa yang cerita ini? Apakah di situ ada dikatakan Allah berfirman? Tidak ada. Seolah-olah itu ada orang kedua yang menceritakan.
yang didengar oleh dia ketika Musa menyampaikan. Dan sampai sekarang ini menjadi rahasia umumnya mereka. Tidak ada yang pernah tahu siapa yang menulis Torah. Tidak ada yang pernah tahu. Bahkan setelah Profesor Bart Ehrman, seorang ahli Kristiani ya, ahli sejarah dia juga meragukan. Ini sebenarnya siapa yang nulis Torah ini siapa? Musa itu nggak mungkin nulis. Apalagi kita tahu Musa itu kan seorang nabi yang gagap ya, yang cedal ya. Istilahnya dia keluh, lidahnya sering keluh. Makanya ketika hendak bertemu dengan Firaun, kemudian beliau berdoa dan minta diwakilkan oleh juru bicaranya Harun. Ya. Apakah beliau yang nulis Torah? Enggak. Bukan Musa. Ditambah lagi tekstualnya itu tidak seperti itu. Tekstual ketika Musa menerima loh batu itu masih ada unsur bahasa Koptiknya. Bahasa Mesirnya itu masih ada. Simbol-simbol maksud saya. Seperti alef, simbolnya kan dia kepala banteng seperti ini. Kemudian bet, dia rumah. Makanya bet itu artinya rumah. Sama dalam bahasa Arab. Bait itu rumah. Bahasa Hebrew, bet juga rumah. Bet. Sama dalam bahasa Arab, baiti adalah rumahku. Beti itu juga rumahku dalam bahasa Hebrew. Jadi antara kedua bahasa ini memang sama. Memang ada banyak kesamaan. Ya. Nah, kalau siapa namanya Nabi Uzair itu bukan penulis Taurat. Kenapa? Uzair itu bukan penulis Taurat. Uzair itu kalau sebetulnya tuh di tradisi Judais ini dikenal dengan istilah Ezra. Uzair di tradisi Muslim adalah seorang alim yang diangkat oleh orang-orang Yudais sebagai anak Tuhan. Ya. Kalau kita buka literasi Yahudi ketika Ezra itu hidup di era setelah pembuangan Babilonia, Nebukadnezar tahun 400-an sebelum Masehi. Berarti eranya itu di atasnya Alexander Agung. Ya. Alexander Agung itu kan tahun berapa? Tahun 300 sebelum Masehi. Ketika itu kerajaan Bani Israel itu dipimpin oleh generasi Hasmonean. Generasi para imam tahun 300-an. Ezra hidup sebelum itu. Nah, kembalinya orang-orang Yahudi dari pembuangan. Jadi ketika dibuang di Babilonia, kemudian di situ ada Zerubabel ya. Makanya saya tulis di buku saya pernah nulis buku tentang silsilah Yesus, tapi ditolak oleh penerbit, ditolak karena terlalu apa ya? Ya nggak tahu lah intinya ditolak aja. Naskahnya masih ada di saya. Banyak yang bilang itu terlalu segmented, terlalu berani dan lain sebagainya. Saya bilang di situ ada Mesias orang-orang Yahudi sepertinya yang disembunyikan oleh mereka. Namanya adalah Zerubabel. Dan Zerubabel ini masuk pada salah satu nenek moyang Nabi Isa dalam Perjanjian Baru. Zerubabel itu hidup di era tahun 600 sebelum Masehi. Nah, Zerubabel ini adalah yang membebaskan orang-orang Judais di Babilonia untuk kembali ke Yerusalem. Dan itu salah satu nubuatan Mesias adalah membebaskan orang-orang Yahudi. Dan itu digenapi dengan pertindakan si Zerubabel itu sendiri. Jadi suruh pada balik ke Yerusalem. Ada yang tetap di sana, ada yang balik ke Yerusalem. Di situ muncul dua kitab besar ya. Pertama Talmud Bavli, yang kedua Talmud Yerusalmi. Talmud Bavli adalah yang ditulis oleh orang-orang Yudais ketika berada di Babilonia. Kemudian Talmud Yerusalmi adalah yang ditulis oleh Yudais kembalinya ke tanah Yerusalem. Dan antum nggak bakalan nemuin Talmud Yerusalmi beredar di pasaran. Itu mesti inden
mesti ditanyain macam-macam interogasinya, mau beli buat apa, kamu ini siapa, dan lain sebagainya. Beda dengan Talmud Bavli. Kalau Talmud Bavli, antum mudah untuk mendapatkan. Ya. Sebagaimana Torah itu dibagi menjadi dua, Torah Judais dengan Torah Samaria. Talmud Yerusalmi itu dipegang oleh orang-orang Samaria. Itu yang kalau menurut saya itu yang masih lempengnya. Dia nggak menyelewengkan sejarah. Jadi siapa yang dipenggal Nabi Ibrahim, yang mau disembelih Nabi Ibrahim, di Talmud Yerusalem, di Talmud di Torah Samaria itu dijelaskan Ismail, bukan Ishak. Tapi kalau kita buka di Torah Judais, siapa yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim? Ishak. Ada dipelintir sedikit. Kenapa? Karena yang mau disembelih itu adalah yang paling istimewa, gitu loh. Dia yang menjadi cikal bakal generasi-generasi besar. Dan itu terbukti Jazirah Arab. Keturunan Nabi Ismail. Nah, Ezra adalah seorang alim, juga seorang sejarawan. Dia yang menulis ulang Torah. Ketika hancurnya kuil Yerusalem atau Haikal Sulaiman istilahnya ya. Dulu itu kan namanya Haikal Sulaiman. Kuilnya Nabi Sulaiman. Sekarang Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Tahun 700-an itu kan hancur. Tahun 500-an itu dibangun kembali. Nah, dibangun kembali di situ. Itu kan hancur, puing-puing hancurannya itu kan nggak ada yang tersisa. Maksudnya banyak yang sudah pada hancur, sudah pada hilang. Ezra ini ingatannya itu kuat banget. Dia mampu mengingat, hafalnya itu kuat. Ditulislah kembali apa yang dia ingat. Jadi penyalin pertama Torah ya yang tercatat dalam sejarah adalah Ezra ini. Karena jaksanya yang begitu luar biasa bagi kalangan Yudais, menulis kembali kitab sucinya, dia diagung-agungkan sampai diangkat pada derajat anak Tuhan. Tapi Yudais nggak mau mengakui itu. Yudais itu nyangkal kalau mengangkat Ezra menjadi anak Tuhan. Tapi Yudais nyangkal, tapi Allah membantah. Gitu. Allah membenarkan bahwasanya mereka itu menganggap Ezra itu anak Tuhan. Gitu. Itu yang membenarkan itu Allah sendiri. Gitu. Jadi mau Yahudi itu nyangkal kayak apa, Allah udah ngomong, kamu udah ngakuin Ezra itu anak Tuhan. Sebagaimana orang Kristiani mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Jadi era hidupnya Ezra itu di tahun 500-an. Rentang waktunya itu 500 sampai ke 400-an. Mungkin kalau nanti saya keliru, saya bisa tanyakan ke Ustadz Wisnu Tanggap Prabowo ya, ahli sejarah, dia kan lebih tahu. Intinya beliau seorang yang luar biasa ya, makanya diangkat menjadi seorang sebagai anak Tuhan. Itu Ezra atau Uzair dalam tradisi Muslim. Itu Uzair. Kalau Lata itu beda lagi ya, tradisinya udah beda lagi ya, jauh lagi. Nama-nama berhala itu. Itu kan dulunya nama-nama orang-orang saleh. Kalau nggak salah di literasi Muslim itu saya pernah baca itu eranya itu di era sebelum masuk ke era Masehi, ya. Masih sebelum Masehi. Ya, apa lagi? Nih. Apa lagi? Kalau sudah nanti ini ya, dibaca-baca lagi ya. Masalah Dagais lain itu dibaca lagi. Kita kan bahas. Jadi biar kalau di buku antum itu kan sampai di halaman 25 aja ya. Jadi belum ada pembahasan tentang preposisi ataupun yang lainnya. Nanti ada insya Allah biar sampai
Jadi kita belajar sudah tahu preposisi. Karena preposisi itu apa ya? Penting ya. Dan preposisinya bahasa Ibrani kan agak berbeda dengan preposisinya bahasa Arab atau preposisi bahasa Inggris. Itu beda. Ada beberapa kaidah-kaidah yang dikatakan mungkin berpengaruh untuk makna-maknanya itu ada. Di antaranya preposisi he yang kita bahas itu. He yang mampu merubah nikutnya. Merubah nikut tapi tidak merubah makna ya. Merubah nikut tidak merubah makna. Tapi kalau antum bacanya salah kan nanti diketawain. Ini gurunya siapa yang baca ini bilangnya H-Arens. Nggak bilang H-Arens. Aduh, nanti oh itu gurunya itu L ini. Nggak keren dong ya. Ada pengen ke Israel? Pengen enggak? Nanti kalau Tujuan tertentu pengen sih. nanti kalau ada kesempatan Huji buka beasiswa lagi daftar. Enak. Apa Tapi maksudnya memang uji? ya, Apa? Uji ya. Tapi nggak lulus. universitas apa itu maksudnya? Ujinya? Hebrew University of Jerusalem. Itu pendirinya tuh Albert Einstein. Nah, di situ bagus. Maksudnya antara Muslim, Kristen ataupun Judais kita sama-sama belajar gitu. Dalam artian nggak ada kasta di situ. Tapi kalau antum masuknya ke wilayah Baitul Maqdis, itu kan ada gang-gang khusus ya. Gang khususnya Muslim, gang khususnya Judais, gang khususnya Kristen. Itu kastanya itu berasa banget. Muslim nggak boleh masuk gangnya Kristen, begitu juga sebaliknya. Universitas Yerusalem I-nya apa? Hebrew University, Huji ya, Hebrew Uji. University of Saya dengarnya uji. Uji. Iya, iya, iya. Yerusalem. Ada kalau tidak salah, Ibu Rita Wahyu itu ngaku jebolan sana, kalau nggak salah. Dan setahu saya, yang ke sana itu, yang saya tahu, itu ada seorang mu'alaf dari Cirebon, namanya Pak Rizky. Reski Ya, Rizky ya. LRI ya, LRI itu yang Lentera. Itu setahu saya, beliau memang iya. Tapi kalau Ibu Rita Wahyu, saya meragukannya. Karena setahu saya itu nggak ada gitu. Nggak ada lagi. Hanya kalau sekedar untuk ngaku-ngaku saya nggak tahu ya. Mungkin untuk portofolionya beliau. Tapi kalau Ustadz Reski itu memang iya beliau kuliah di sana. Ustadz Reski yang dari Cirebon itu Pak Sarul paham itu. Kenal ya Pak Sarul ya? Enggak, sering dengar debat aja. Kalau nonton debat kan beliau suka ikut kalau debat itu. Ya. Beliau kalau ngomong itu dari segi apa? Dari segi bahasanya, Bang. Bahasa itu Iya, dari segi bahasanya. Bahasanya. Memang ada kesamaan. Istilahnya saya juga sering ngiblat ke beliau ketika membahas masalah gramatikal. Tapi beliau awalnya dari Kristiani. Oh. Iya, awalnya Kristiani. Dia kan seorang Chinese. Kami mendirikan rumah mu'alaf di daerah Cirebon sana. Salah satu kawan saya yang belajar, teman baiknya dia. Jadi saya juga, tapi beliau nggak kenal saya. Saya juga nggak mau dikenal oleh beliau. Untuk apa? Saya nggak mau dikenal oleh orang-orang sebagai yang gimana-gimana gitu. Beliau memang iya. Terus ada satu lagi, bukan kuliah di sana, tapi dia menjadi mahasiswa tamu. 3 bulan kalau tidak salah. Ada, cuman bukan ngambil di bagian yang sifatnya religi ya, tapi yang umum. Ada. Antum tahu UIM, Universitas Islam Madinah? Tahu. Oh, ini kayaknya jebolan sana ini. Oh, enggak, Mas. Saya ini masih kuliah, Mas. Antum masih kuliah? Iya. Masih kuliah di sana?
Enggak. Daftar doang tapi masih tahta dirosah sampai sekarang udah 3 tahun. Doktoral. Daftar doang. Oh, daftar doang. Doktoral amin banget. Saya kira doktoral, luar biasa loh. Ya, itu Huji juga sama bergengsinya dengan UIN sebetulnya. Kalau UIN itu bergengsi di tanah Arab, Huji juga sama. Di tanah perjanjian itu Huji yang paling bergengsi. Beasiswanya juga keren, mukafaah juga keren. Tapi lagi sudah nggak ada linknya mas, udah nggak ada jalur. Nggak ada. Ada sekarang dibuka daringnya ada daring ya. Dan jadi sempalannya Huji yang namanya Institusi of Biblical of apa itu? Tapi saya ada nomornya, nomor adminnya ada. Kita bisa daring di situ, tapi mahal biayanya. Biayanya mahal. Yang ngambil paketan ya di situ ya. Yang satu paket itu kalau tidak salah 8 bulan. Tiap bulan itu kursnya berapa ya? 6 sampai 7 juta satu bulan. Tapi nanti antum di 8 bulan terakhir itu nanti dapat sertifikat dari Israel Institute of Biblical. Iya itu. Israel Institute of Biblical. Itu sempalannya Huji, anak cabangnya. Jadi nanti sertifikatnya itu ada logo Hujinya. Gitu. Sebenarnya mahal. Mahal. Saya bilang mahal. Kalau nggak ada kepentingan banget, mendingan nggak usah lah. Mahal beneran. Serius. Kalau masuk situnya beasiswa sih oke ya. Tapi kalau masuk situnya mandiri gitu, wah, bisa bangkrut antum. Serius. Untuk biaya hidupnya aja di sana harapan minimal 50.000 ya kalau di kita. Itu sarapan, bukan makan siang. Satu hari mungkin 500.000 sampai 700.000 habis satu hari. Makan aja, konsumsi aja. Belum hitung transport sama tempat tinggal ya, kalau bukan di asrama. Wah, tapi ya enak. Enaknya antum bisa sholat di masjid yang menjadi kiblat pertamanya orang-orang Muslim. Baitul Maqdis itu loh. Antum bisa lihat pijakan Nabi ketika Isra Mi'raj. Itu kan batunya masih ada batunya itu. Di mana batu itu di bagian bawahnya itu ada sinagogenya orang-orang Yahudi. Yang mereka itu meyakini di bawah Baitul Maqdis itu tabut sucinya Musa itu terkubur yang sampai sekarang belum ketemu. Makanya mereka berusaha itu menguasai Baitul Maqdis. Gitu. Ada sih orang Indonesia juga ada loh yang nikah sama orang Gaza. Siapa ya namanya? Saya kok lupa ya. Ada di YouTube-nya ada, IG-nya juga ada. Namanya siapa ya? Ada Gazanya itu di belakangnya. Oh, Iman Gaza atau siapa? Itu orang Indonesia itu. Pernah tahu, cuman lupa juga namanya. Iya, iya. Kita tahu siapa ya? Saya lupa. Iya, iya. Pokoknya ada Gazanya ya belakangnya, nggak salah ya. Itu nikah sama orang Gaza. Lupa juga, saya juga lupa itu. Kayaknya Muhammad Hussein Gaza deh. Ah iya, Muhammad Hussein Gaza atau Muhammad siapa itu? Ya saya saya ngikutin IG-nya sih, rame gitu. Nah, kalau ada lagi konfrontasi itu rame. Oke. Ya. Nanti PR lanjut di ini ya, di WA ya. Kita akan ketemu di berarti malam Senin ya, Minggu malam Senin ya. Bang mau nanya bang, yang dimaksud transliterasi, enggak yang dimaksud tadi tugas tadi ya, transliterasi itu kayak apa, kayak gini bang? Yang gininya bukan? Bukan bang? Itu apa itu? Yang Bereshit itu bang? Oh, transliterasinya bukan apa kayak gimana, saya nggak tahu. maksudnya gini, Maksudnya, kalau transliterasi huruf per huruf seperti itu, tapi kalau transliterasinya perkataannya berarti nggak seperti itu ya. Berarti Bereshit antum tulis Bereshit gitu. Oh gitu aja. Oh begitu. Iya, lebih enak.
Kalau antum translate-nya per huruf gitu, waduh nanti Makanya saya bingung ini habis maksudnya. buku tulisnya. Makanya saya bingung. Kecuali Terus itu Bang, yang di ikut halaman itu ada berapa ya? nikutnya Bang. Iya, Yang ini tugas 2 kan nggak ada nikutnya, gimana cara bacanya Bang? iya ya. Yang tugas 2 itu, yang Iya, tugas 2 itu memang kan ada nikutnya. yang satu itu memang saya suruh salin ke Hebrew ya. HN, SDYN, MLK itu memang iya. Heeh. Nah ini kalau yang nomor 2 aja itu nggak Itu, usah. oh nggak usah. Oh ini. Nggak usah. Jadi biar antum terbiasa, oh iya D berarti dalet, M berarti Iya. mem gitu, berarti kan lebih memudahkan kita. Oke. Sip. Belajar terus aja. Ya bingung. Intinya gini. Ini yang dimaksud. Intinya jangan terhenti di pelajaran yang kayak gini gitu. Antum belajar mandiri saja. Istilahnya apa ya? Sedikit banyaknya kita belajar yang kayak gini untuk dasar antum mandiri belajar gitu. Jangan berhenti. Kalau ini berhenti belajar sendiri, wah nanti hilang lagi. Itu bahasa kayak gitu. Serius. Ya, tetap belajar sendiri. Dalam. Oh iya, anak saya udah pulang. Ya udah kalau gitu kita kan ketemu di malam Senin ya, jam 7:30. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.